Shalom hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali menyapa saudara dari perenungan firman yang akan saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Belajar kepemimpinan yang paling hebat itu memang dari Yesus, karena dia adalah pemimpin yang sejati. Dan saya menemukan ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan mengenai kepemimpinan Yesus. Dan khususnya kalau kita masukkan ke dalam konteks saat ini, masa-masa pandemik seperti saat ini, dan juga masa-masa new normal. Ada 3 poin yang kita perlu pelajari dari Yesus mengenai bagaimana dia memimpin. Dan saya mau saudara bersama dengan saya kita belajar bersama-sama. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Dari 2 ayat ini saya menemukan ada 3 poin yang sangat penting bagaimana Yesus memimpin dan bagaimana kita bisa belajar dari kepemimpinannya. Yang pertama adalah Yesus melihat banyak orang. Kita belajar bagaimana cara melihat. Nah, ada banyak orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat. Artinya apa? Bukan hanya melihat dari sisi mata secara jasmani, tetapi melihat sesuatu lebih beyond daripada apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Ya, contoh misalnya, ada orang yang melihat sampah misalnya di depan dia. Ada orang yang buang sampah misalnya di depan dia. Dia melihat sampah, tapi dia diam aja sudah dan tidak melakukan apapun. Tapi ada seorang sementara melihat sampah, lalu dia sadar, oh ini sampah. Dia ambil dan dia buang ke tempat sampah. Sudah lihat perbedaannya, dapat melihat sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa lihat gitu. Nah, ada orang-orang mungkin yang memiliki kemampuan untuk dapat melihat secara global. Ini bicara tentang visi, saudara. Berbicara mengenai kemampuan untuk bisa melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada banyak kebutuhan yang sebetulnya kalau kita mau peka dan kita mau berpikir, kita mau merenung sesaat saja, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kebutuhan yang harusnya gereja menjadi jawaban di dalamnya. Nah, itu membutuhkan pemimpin yang dapat melihat seperti Yesus melihat. Ada orang yang bisa melihat secara global, ada orang yang bisa melihat secara detail gitu. Ya, ada orang yang bisa melihat visi yang begitu luas, tapi ada orang yang bisa melihat yang sangat-sangat kecil gitu. Runutan dari sebuah kejadian, dari satu kejadian pada kejadian yang berikutnya. Artinya begini saudara, ada pemimpin yang bisa melihat besar, tapi ada pemimpin yang bisa mengejawantahkan apa yang dilihat itu lalu dibuat dalam poin-poin yang kecil sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Itu cara melihat saudara. Dan ini menjadi team up. Kalau ada orang-orang seperti ini di dalam grup kita harus berbesar hati dan kita harus bisa belajar untuk bisa, oke, saya melihat sesuatu yang besar, ada orang yang melihat yang kecil, kita gabungkan, lalu itu jadi sebuah pekerjaan besar untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat yang ada di sekitar kita, yang kita bisa lihat apa kebutuhan mereka. Jadi kemampuan untuk bisa melihat. Jangan heran ketika Yesus bilang sama orang-orang pada saat itu, katanya ada banyak orang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Apa maksudnya saudara? Itu tadi, ada banyak kebutuhan tapi sementara orang gak lihat itu jadi kebutuhan, mereka hanya lewat saja. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang bisa dengan peka melihat hal-hal dan dia memberikan atau membawa sebuah jawaban untuk masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Gereja seharusnya menjadi gereja yang dapat melihat seperti Yesus melihat. Dan ada satu perkataan Helen Keller. Dia kata dia seorang wanita lahir buta dan tuli. Sudah bisa bayangkan, otomatis dia jadi bisu. Tapi dia lulus cum laude di dalam universitas, bukan cuma sampai S1 tapi S2, dan dia bisa menjadi dosen yang mengajar. Luar biasa. Hebat ini orang, dan dia katakan begini, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Yang satu hal yang sangat buruk terjadi itu adalah lebih buruk daripada sekedar buta adalah punya penglihatan tapi nggak punya visi, punya mata tapi nggak punya visi. Itu worse daripada orang buta, lebih buruk daripada orang buta katanya. Jadi saudara, mari kita belajar dari Yesus. Yang pertama, Yesus melihat orang banyak. Kita mesti bisa melihat apa kebutuhan di sekeliling kita. Sebagai pemimpin di masa pandemik seperti sekarang ini, kita mesti harus mampu untuk bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan di sekitar kita saat-saat ini. Dan kita harus memberi jawaban di dalamnya. Yang kedua saudara, Yesus naik ke tempat yang lebih tinggi katanya. Sebagai pemimpin kita harus belajar untuk terus naik ke tempat yang lebih tinggi. Jangan stay di tempat di mana saudara ada sekarang.
Jangan puas dengan apa yang saudara dapatkan sekarang. Kita mengucap syukur dengan apa yang kita terima hari ini. Tetapi kita juga harus punya satu kemauan, satu kerinduan untuk ada di tempat yang lebih tinggi. Karena dengan kita ada di tempat yang lebih tinggi, saudara, kita bisa melihatnya lebih luas. Kalau saudara ada di tempat yang lebih rendah, kita hanya bisa melihat sebatas yang bisa kita lihat. Lain kalau sekarang kita ada di lantai 1 misalnya. Kita lihat di depan kita nih, wah macet, luar biasa macet. Karena itu bisa kita lihat di lantai 1. Tapi coba sekarang kita naik ke lantai 10 misalnya, dari sebuah gedung yang lebih tinggi lagi. Nah kita bisa lihat kemacetan itu bisa sampai di mana. Kemacetannya ada berapa meter di depan. Kalau kita lihat di bawah, mungkin macetnya panjang. Tapi kalau kita bisa lihat di atas, kita bisa melihat, oh ternyata macetnya cuma sampai di situ. Oke, kita jalan aja. Kita bisa lihat lebih jauh. Nah demikian dengan kepemimpinan, saudara. Seharusnya kepemimpinan belajar untuk naik lebih tinggi lagi. Melihat sesuatu dari tempat yang lebih tinggi. Dikatakan helicopter view. Kita bisa melihat dari wawasan yang lebih luas dan lebih tinggi. Gimana caranya? Naik ke tempat yang lebih tinggi. Yesus naik ke tempat yang lebih tinggi sebelum dia mengajar. Bagaimana caranya kita naik ke tempat yang lebih tinggi? Ada beberapa tips sebetulnya, saudara. Yang pertama adalah cari mentor buat saudara dan saya. Karena mentor itulah biasanya akan menolong kita untuk bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita nggak pernah tahu. Don't underestimate teman-teman dengan siapa saudara bergaul. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi kalau kita bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di depan kita, yang berjalan lebih jauh dari kita, yang berjalan lebih tinggi dari kita, coba kenal dengan mereka, ajak mereka ngobrol, gali sesuatu dari mereka. Jadikan mereka mentor kita, sehingga kita nggak pernah tahu loh saudara, mentor kita itu bisa angkat kita ke tempat yang lebih tinggi, sehingga kita bisa memiliki wawasan yang lebih luas. Kita bertumbuh dalam hidup kita berkembang dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo belajar, baca buku biar banyak, baca majalah-majalah atau baca hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan kita, khususnya di masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Ada begitu banyak perubahan yang sedang terjadi, saudara. Kita mesti bisa mitigasi perubahan tersebut. Tapi bagaimana caranya? Kita mesti banyak baca. Kita mesti banyak dengar. Bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju. Itu akan mengangkat kehidupan kita lebih tinggi. Sehingga kita akan bisa membawa orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita pimpin ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, kepemimpinan itu seperti atap sebuah bangunan. Kalau atapnya cuma segini, berarti yang di bawahnya cuma sampai di sini. Tapi kalau atapnya bisa lebih tinggi, berarti yang di bawahnya bisa naik lebih tinggi lagi. Saudara, mari jadilah pemimpin yang bisa naik lebih tinggi, supaya orang yang kita pimpin juga bisa naik lebih tinggi. Wow, itu luar biasa. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah Yesus naik ke tempat yang lebih tinggi, lalu Yesus duduk dan mengajar. Ini penting sekali, saudara. Duduk dan mengajar. Yesus punya penglihatan, dia bisa melihat jauh. Lalu dia juga bisa melihat di tempat yang lebih tinggi, dan dia punya wawasan yang lebih luas. Dan mulai saat itu dia duduk dan dia mengajar. Saudara, ada pemimpin-pemimpin yang mengajar, itu tujuannya adalah dia semata-mata untuk mengajar, memperlihatkan bahwa kalau saya ajar dia, saya kelihatan lebih pintar. Ya, ini pemimpin yang salah tentu saja. Tapi kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mengajar untuk menolong orang menjadi lebih baik. Bukan untuk menghakimi orang, karena ada orang-orang yang mengajar itu untuk menghakimi. Ya contoh misalnya, saya mendapatkan suatu firman Tuhan yang luar biasa hebat nih. Loh, saya dapatkan lalu saya pikir gini, oh firman ini cocok buat si A, firman ini cocok buat si B. Lalu begitu saya dapatkan ini, saya harus ngomong sama dia, saya harus ngajar dia. Nah, saudara, saya belum lakukan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya belum lakukan apa yang menjadi firman Tuhan buat saya hari ini. Saya cuma bilang, ini bagus, ini luar biasa. Saya langsung ngajar. Oh, saya ngajarnya, ujungnya bukan yang ngajar, tapi ujungnya menuntut orang lain untuk berubah. Kamu harus seperti ini bagus, ini firman Tuhan. Dia tuntut orang lain berubah, tapi dirinya sendiri gak berubah. Karena dia sendiri belum diubahkan oleh pengajaran yang dia sendiri dapatkan. Saudara, sebelum kita ngajar, sebelum kita duduk dan mengajar, mari kita lakukan dulu firman Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi guru, atau kita bukan cuma sekedar menjadi pengajar yang menuntut orang berubah. Tapi kita akan mengajar, menolong orang lain, menginspirasi orang lain untuk berubah. Ada dua model kepemimpinan, saudara. Pemimpin yang menginspirasi atau pemimpin yang mengintimidasi. Pemimpin yang duduk mengajar menuntut orang lain berubah, khotbahin orang, marah-marahin orang gitu.
ya, kamu harus berubah dan lain sebagainya. Mereka adalah pemimpin yang mengintimidasi. Otomatis orang yang dipimpinnya ya punya spirit intimidatif. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang setelah dia dengar firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi kehidupan buat dia. Waktu dia mengajar, dia menginspirasi. Dan di situ terjadi perubahan kehidupan dari banyak orang yang dia pimpin. Saudara, mari belajar dari kepemimpinannya Tuhan Yesus. Yang pertama, dia melihat kebutuhan orang. Yang kedua, dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, dia duduk dan mengajar, menginspirasi orang lain. Hasil akhirnya adalah dari perikop ini, Matius 7 ayat 28 dan 29. Dikatakan begini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus mengajar dengan cara yang berbeda. Yesus memimpin dengan cara yang berbeda. Karena memang dia adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin agama yang lain. Mari belajar dari kepemimpinan Yesus sehingga kita bisa memitigasi perubahan-perubahan yang ada sementara masa pandemik atau COVID-19 saat ini. Jadilah gereja yang menang dan mari sama-sama menjadi gereja yang diberkati dan memberkati orang lain melalui kepemimpinan saudara dan melalui kepemimpinan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengajaran kepemimpinan yang Yesus ajarkan buat kami. Tolong kami untuk bisa menjadi pemimpin seperti Yesus memimpin. Sehingga orang yang kami pimpin diberkati Tuhan, dibawa naik lebih tinggi dan memberkati orang-orang di sekelilingnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.